Ya, kita mulai live. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan Hendro Verleso. Pada hari ini, saudara, kita ikut prihatin dengan keadaan partai-partai ini, saudara. Ada seorang yang rajin mengikuti kontestasi, seperti Anies Baswedan, ya kan rajin, dia jadi pengikut, akhirnya dia masuk ke dalam orang yang dicalonkan sebagai calon presiden. Dan hari ini, saudara, mengapa Anies Baswedan sepertinya ditinggalkan oleh orang-orang? Makanya saya ikut bersedih, saudara. Saya ikut bersedih dengan keadaan ini. Anies Baswedan ditinggal, pergi dengan orang-orang. Nah, kalau Anies ini kan kita tahu, Anies ini nggak punya partai. Terus kalau dia ditinggal pergi dengan orang-orang, terus gimana nasib daripada Anies sendiri? Apakah dia ingin mencalonkan? Kalau mencalonkan, siapa yang mencalonkan dia misalkan untuk Jakarta seperti dulu lagi gitu kan? Terus Anies siapa ini? Anies nggak ada yang mengajak, saudara. Kalau misalkan dia ingin mencalonkan apa gitu, PKS, ya kan PKS. PKS mungkin sudah berpikir lain, saudara, dan dia melihat mungkin Anies ini, ya kan nggak ada siapa-siapa. Seorang Anies Baswedan sekarang tidak ada siapa-siapa. Dan saya kasih judul, Anies Baswedan bersedih ditinggal pergi oleh partai pengusungnya. Partai-partai sudah meninggalkan dia. Jadi misalkan kalau PKS katanya sudah pergi. Terus Nasdem sudah berangkulan dengan dengan Prabowo. Terus PKB katanya sudah berangkulan dengan tim dari Prabowo. Nah, terus bagaimana seorang nasib daripada si Anies Baswedan? Dia harus dengan siapa gitu kan? Nah, disinilah saudara saya cukup prihatin. Anies Baswedan ditinggal pergi oleh partai-partai pengikutnya. Ya kan, mungkin bisa dihibur sama saudara-saudara saya yang ada di sini ya kan. Saudara di sini ini Amang Iyang apa-apa itu ya kan akan dihibur karena Anies Baswedan katanya ditinggal pergi dengan partai-partai pengikutnya ini. Kita lihat aja ini ya. Anies ditinggal ya, Anies ditinggal. Kasihan. Anies ditinggal. Bagaimana Anies ditinggal? Ini ya. Ditinggal semuanya nih. Jadi PKB tutup peluang usung Anies ya kan. PKS saja tutup peluang usung Anies Baswedan untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Ya kan? Lebih diprioritaskan adalah kadernya sendiri. Lah ini kan saudara. Ini seperti berita-berita pada hari ini ya kan yang saya lihat ini. Mungkin ya ini coba kalau kita lihat dulu dari ini deh, dari PKS tutup peluang. PKS saja menutup peluang daripada Anies Baswedan, saudara. Ini ya saudara saya akan ungkap lagi deh dulu ya. Ini nih. Sudah ada di sini atau enggak? Ini sudah ada saya rasa ya. Sudah ada share screen-nya, sudah ada di di saudara-saudara juga ya. Saya ingin melihat coba ini sebentar, ini apakah sudah nyampe atau belum nih? Iya udah nyampe saudara. Dan kita lihat kalau Anies ini sudah nyampe nih, pengamat politik dulu deh ya kan. Ya kita lihat aja dulu, kita hapus dulu, terus kita bagiin saudara, kita bagiin lagi. Ini adalah bagaimana PKS ini kan tadinya PKS ini dekat dengan Anies, tapi sekarang mengapa dia juga meninggalkan Anies Baswedan ya? Saya juga bingung juga. Apa sih salah daripada Anies Baswedan ya? Nah ini, seperti kemarin ya, kalau seperti kemarin di waktu dia di gedung KPU, makanya di gedung KPU itu kan Prabowo menyindir Anies kan, ya kan melihat Anies kayaknya tersenyum, katanya Prabowo memang berat senyuman Anies itu kemarin, ya kan karena dia semestinya ya ini dibilang berat senyuman seorang Anies. Prabowo pernah merasakan selama 3 kali berturut-turut ikut kontestasi dan dia tidak menang, dan ini sekarang Anies pun juga katanya senyumannya senyuman berat.
Nah, jadi PKS tutup peluang usung Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta. Lebih prioritaskan kadernya lah, saudara. Nah, ini kalau begini bagaimana? Semua pada hilang semua ya. Nah, ini adalah sedikit berita ya. Jadi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memahami bahwa sejumlah pihak menginginkan agar Anies Baswedan kembali maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Ya kan banyak saudara yang mengharapkan. Dan banyak pengikutnya. Anies ini sebenarnya pengikutnya juga sudah lumayan banyak. Kita lihat waktu kontestasi kemarin ya di Pilpres itu. Anies lihat tuh banyak itu. Dan Anies menjadi nomor 2. Tapi kok sekarang ditinggalkan semua dengan pengikut-pengikutnya. Termasuk adalah Nasdem, termasuk adalah PKS, termasuk adalah juga PKB gitu loh. Hal ini disampaikan Sekjen ya, hal ini disampaikan Sekjen PKS, Abu Bakar Al-Habsyi pada hari Jumat kemarin, saudara. Jadi semua rata-rata menginginkan Anies untuk maju lagi. Itu kata si Abu Bakar Al-Habsyi. Namun, ya karena ada namunnya nih, nggak enak namunnya nih. Namun Abu Bakar mengaku bahwa pihaknya lebih memprioritaskan kader PKS untuk diusung pada Pilgub 2024 DKI Jakarta, bukan Anies Baswedan. Nah, sekarang untuk Jakarta aja Anies nggak laku, saudara. Kalau kita melihat dari PKS saja tidak menginginkan Anies untuk maju di Pilkada DKI karena dia akan mengusung partainya sendiri. Terus pasalnya, ya kan ini ada pasalnya. Jadi kalau pertama namun jelas nih katanya Abu mengaku bahwa pihaknya lebih memprioritaskan kader PKS untuk diusung pada Pilgub 2024 DKI Jakarta, bukan Anies Baswedan. Nah, terus di sini pasalnya ia menilai Anies memiliki kekuatan suara yang cukup besar lantaran sudah terkenal karena sempat maju di Pilpres 2024, hanya terkenal aja, saudara. Tapi tidak diajak ya percuma gitu loh. Dan sebenarnya kasihan ya. Adapun pernyataan Abu itu senada dengan yang diungkapkan oleh Presiden DPP PKS, yaitu adalah Ahmad Saiku, yang menyebut partainya tidak akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI 2024. Jadi menurutnya akan ada penurunan atau degradasi jika Anies kembali berkontestasi pada level pemilihan kepala daerah. Karena dia sudah pernah, saudara. Dia sudah pernah. Anies Baswedan kan sudah pernah jadi gubernur Jakarta, ya kan. Ya kan, mungkin dia ingin menjabat lagi, bisa juga, saudara. Dia ingin menjabat lagi, tapi dari partai mana? Lah kan sekarang pertanyaan kita, kalau misalkan Anies mencalonkan lagi, terus partai mana yang mengambil dia gitu loh. Oke, saya pengen ngobrol-ngobrol sedikit deh. Mungkin Mbak Nining ini tahu. Mbak Nining tadi menyindir saudara kita ya, yang katanya yang ada yang bersedih tuh dari mana tuh? Dia menyindir bahwa janganlah bersedih ya kan, bahwa Anies ini bersama dengan Amang Iyang ya kan, Amang Iyang. Oke, selamat malam Mbak Nining, selamat semoga sehat selalu dan salam Pancasila Mbak Nining. Ini kita sedikit ngobrol mengenai Anies Baswedan ya, silakan. Salam Pancasila, salam Nah, sehat selalu. Suaranya kayaknya kurang keras deh Mbak Nining, suaranya kurang keras. Ya. Ya. Mungkin kurang dekat kali ya, kurang dekat ya. Sekarang gimana? Ya, lumayan. Bagus. Bayan. Harus dekat tuh. Selamat malam juga buat teman-teman yang di LC. Salam sejahtera, salam damai, salam sehat selalu. Hidup kita masih terus berlanjut ya Pak Hendro. Iya. Ya ini ada saudari kita, ini ada Mbak Win Ani, ya kan, yang cantik ini kelihatan, nyantai aja ya kan, santai aja Om. Pak Anies bukan gila jabatan, ya kan. Dia tidak bersedih. Akan bersedih nggak? Dan tidak akan bersedih kata si Mbak Win ya. Cuman saya takutkan kalau dia bersedih, saudara, dia menangis, bersedih ya kan,
tapi Anies katanya tidak. Silakan Mbak Nining, silakan. Ya, ya namanya juga di dalam kancah politik itu kan selalu ada apa namanya, selalu ada yang bersikap. Kalau kemarin kan berpihak ya, ada berpihak ya, berpihak ke dia. Ada Nasdem, ada PKB, ada PKS gitu loh. Sekarang PKS ini nggak mau gitu, silakan. Ya lebih baik kalau itu daripada Anies ini kan lebih baik dia menjadi dosen lagi aja. Iya, benar, benar saudara. Lebih baik dia jadi dosen. Itu harapan daripada kita ya, gitu. Dia kan lebih berguna lagi bagi anak-anak bangsa daripada sekarang hanya ingin melebarkan kekuasaannya menjadi, kalau memang tidak terpilih ya sudahlah, mungkin bukan waktunya, bukan saatnya untuk bukan rezekinya ya kan, bukan rezekinya. Kalau masalah rezeki bukan menjadi rezeki. Pemimpin bangsa, menjadi pemimpin ini aja dulu, menjadi pemimpin anak-anak didiknya. Dia kan Menurut saya dosen. gitu. Jadi jangan bersedih lah. Hidup harus tetap berjalan. Iya. Anies juga masih muda ya, Mbak ya. Anies masih muda, dia pintar bicara ya kan, luar biasa omongannya. Iya. Karena dia bisa kembali kepada dosen ya. Mengajarkan ilmu yang harus anak-anak didiknya terima daripada sekarang untuk menjadi di pemerintahan belum waktunya mungkin. Ya semua juga itu atas kuasa Tuhan ya, untuk kita menjadi seperti Pak Jokowi itu bukan hanya semata-mata dari dirinya sendiri kan, karena kuasa Tuhan lah dia menjadi presiden untuk yang kedua kalinya. Dan ya sudahlah, kalau untuk dari konstitusi harusnya 2 periode, jangan lagi menambah untuk 3 periode. Dan juga untuk untuk Anies, ya mungkin waktunya bukan sekarang. Ya. Jadi jangan bersedih aja gitu Pak Hendro. Ya itu dulu. Jangan bersedih, jadi bingung. Demokrat sudah hilang, Demokrat sudah pergi, ya kan? Demokrat pergi, Nasdem pergi. Saya persilakan aja dulu untuk Pak Slamet dan juga Pak Suto Wijoyo. Selamat malam Pak Slamet, Pak Suto. Selamat malam Mbak Ning yang baik hati. Selamat malam yang Ibu Ning. Waduh, luar biasa ini Mbak Ningku ini. Mantap, ya, terima kasih Pak Slamet. Salam sejahtera buat semua ya, saya kembalikan ke Pak Hendro. Oke, terima kasih ya Mbak Ning ya, terima kasih. Dan kata daripada Mbak Ning ya nggak usah bersedih karena bisa jadi dosen lagi. Soalnya namanya Pak Anies ini kan pandai berkata-kata, saudara. Pak Anies ini luar biasa di dalam dia mengolah kata-kata. Oke, sekarang kita pengen dengar deh dari saudara saya, ada Pak Slamet bersama kita. Shalom Pak Slamet, semoga sehat selalu dan salam Pancasila. Monggo, silakan. Shalom Pak Hendro. Shalom. Salam sehat, selamat malam Ming. Selamat malam Ming semuanya. Ya, silakan. Selamat malam Minggu ya, salam sehat Mbak Ning. Waduh, ya, open cam ini, ini kayaknya harus dikasih hadiah ini Pak Hendro. Ya. Boleh deh saya traktir Mbak Ning, nanti akan bakso kita, bakso Pangegar. Oke, ayo. Ya, selamat malam Minggu juga ya Pak D yang baik hati, Pak Suto. Selamat malam Uncle Salamet. Selamat malam Minggu. Juga ya Pak Suto ya, silakan. Baik ya. Jadi ini kita coba ke judul kita ini ya. Jadi sedih bersedih. Jadi memang pertarungan itu kan pasti ada kalah dan menang ya Pak Hendro. Dari awal sudah kita katakan bahwa kita tidak mempermasalahkan siapapun pemenangnya. Jagoan kita yang kalah ya nggak ada masalah. Ya jagoan kita menang ya nggak masalah juga. Selama pertarungan itu dimainkan secara fair kan itu Pak. Itu sebetulnya. Sehingga saya yakin ini adalah satu omongan sindiran agak tajam juga ya dari seorang Prabowo mengatakan senyumnya Pak Anies itu berat gitu ya.
senyum berat. Ya, saya pernah merasakan seperti yang Anda rasakan. Saya pikir Pak Anies tidak terlalu seperti itu menurut saya ya, karena begini Pak Hendro, pernah dulu agak dekat saya dengan beliau nih, nggak dekat sih, tapi pernah ketemu lah waktu beliau tuh Menteri Pendidikan dulu ya. Ada teman saya yang ada keterkaitan dengan beliau, terus kita ketemu, enak loh Pak Hendro, Pak Anies ini enak diajak ngobrol. Memang dia pintar ngobrol ya, ngomongnya. Pintar ngomong, dan dia mengakomodasi loh Pak Hendro. Mengakomodasi waktu itu dari teman saya ini Pak, waktu dia Menteri Pendidikan, untuk menjabat eselon 2 di Kemendikbud itu Pak, sangat tajam sekali tentang agama. Sebelum dia itu. Nah, begitu dia Menteri Pak, ada eselon 2 diangkat sama dia. Nah, jadi hanya disayangkan sekali orang yang di belakang beliau ini aja Pak. Kalau saya ya, saya menilai orang yang di belakang dia, dan setelah dia dipecat dari Menteri Pendidikan, mulai dia barangkali mencari jalan lagi, kemudian berpikir apa kira-kira senjata saya untuk memenangkan pil DKI ini gitu loh Pak. Nah, ini kalau menurut saya itu. Jadi sebetulnya Pak Anies ini termasuk anak bangsa yang cerdas juga beliau ini. Ya, cuman permasalahannya orang-orang yang ada di sekitar dia Pak adalah orang-orang garis keras. Dan dia tahu dengan harus dia manfaatkan itu agar dia memenangkan pilkada DKI dulu lawan Ahok. Udah mantap ya, dia menang lah, anggaplah menang. Ya. Dengan apalagi dengan ada keselio lidahnya Ahok gitu ya. Betul. Nah, akhirnya ini dipertajam mereka, dan memang orang-orang di sekitar beliau ini adalah orang-orang yang benar-benar garis keras Pak Hendro. Itu sebetulnya, dan Anies ini terpaksa mengakomodasi itu demi kemenangan gitu. Dan, nah, sekarang kelihatannya dia kok gini Pak, maaf. Dia sepertinya berseberangan dengan Jokowi, ya kan, begitu Jokowi naik, sepertinya kan berseberangan dengan Anies. Apa keputusan daripada Jokowi selalu dikonter atau diputar balik dengan si Anies juga berlawanan lah gitu. Ya, betul. Head to head ya. Head to head itu waktu dia menjabat gubernur, kemudian Jokowi jadi presiden. Kenapa Pak? Karena Jokowi ini adalah orang-orang, Pak Jokowi di putaran apa namanya, di periode pertama ini kan sangat bagus Pak, dan juga tidak disenangi oleh orang-orang kaum keras. Betul. HTI, EPI dan lain sebagainya lah. Ya karena dia yang mecat ya. Dia yang itu. Ormas-ormas ini gitu ya. Ya, awalnya kan Pak Jokowi ini sangat bagus ya. Sehingga kita terlena gitu ya di putaran kedua. Jadi artinya itu tidak boleh juga kita nafikan ya, bahwa Pak Jokowi di dalam putaran pertama, periode pertama beliau ini benar-benar memang dia seorang pemimpin yang memang dibanggakan lah gitu ya. Dia mengayomi semua dan juga tidak ingin kekerasan ataupun orang-orang ormas-ormas yang garis keras ini. Di keberanian Pak Jokowi untuk memberangus ini kan nilai A juga Pak, yang membuat selalu kegaduhan ya kan. Ormas ini kita tahu kan membuat kegaduhan di negara ini Pak ya. Nah, ini sebenarnya sementara mereka ini ada di Anies gitu loh Pak. Sehingga Anies pun harus tidak menyukai kebijakan-kebijakan atau minimum tidak terlalu menurut lah dengan presidennya dia, yaitu Jokowi gitu loh, waktu dia gubernur. Gitu loh Pak Hendro. Jadi keterkaitan itulah sebetulnya yang membuat peristiwa itu terjadi. Dan ini sekarang Pak Anies mudah-mudahan dia ke depan berdirilah sebagai nasionalis. Dan saya yakin banyak juga yang suka dengan Anies ini, ya kan? Hanya coba Anda tidak boleh di lingkaran orang-orang yang anarkis itu Pak, garis keras itu. Ya, atau ini Pak Hendro, saran saya, berlabuh saja dengan Ibu Megawati, bergabung dengan PD Perjuangan gitu loh. Kenapa dia nggak mau? Ya kan itu kan kita tunggu-tunggu. Kita tunggu-tunggu kenapa dia tidak mau berlabuh ke sana atau kemana. Dia kok senangan sendiri gitu loh, jalan sendiri. Ya kan? Ya, karena masih ada dukungan orang-orang. Kan gini Pak Hendro, kita kan tidak bisa juga, kalau saya sendiri sih tidak menutup mata dan juga tidak bisa mengatakan bahwa di negara kita ini kan masih ada orang-orang termakan doktrin-doktrin yang memang di luar nalar kan itu Pak. Ya, doktrin-doktrin di luar nalar ini
akan membuat orang gelap mata gitu kan. Nah, ini masih berkembang biak dengan baik. Nah, Anies dia berpikir dulu dengan dia ada di lingkaran itu, ya Pak Hendro, dia akan memenangkan satu pertarungan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan sebetulnya kalau saya berpikir Pak Hendro, 03 itu tidak real itu Pak. 03 persentase yang diperoleh oleh Pak Ganjar itu tidak real Pak. Itu benar-benar memang sudah disetting harus sekian. Dia harus paling rendah. Tidak boleh di nomor 2. Nah, Anies ini nomor 2. Jadi seolah-olah Anies 01 ini berpikir bahwa dia lebih populer dari 03 gitu ya. Padahal itu salah gitu. Salah besar. Jadi kebetulan Anies ini memang itulah real persentase yang dia dapat Pak.